Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang kemarin saya akan lanjutkan, yaitu 3 tempat yang diremehkan oleh Yosua. Kita tentu tahu, saudara, atau kita baca dulu ayatnya. Kita baca dulu ayatnya di dalam Yosua pasal 11 ayat 22 sampai 23. Kita baca dulu, saudara. Tidak ada lagi satupun orang enak yang masih ada di negeri Bani Israel. Hanya di beberapa tinggal di Gaza, Gad, dan Asdod. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan semua yang telah Yahweh firmankan kepada Mose, dan Yosua pun memberikan negeri itu sebagai pusaka kepada kelompok-kelompok mereka menurut suku-suku mereka, dan negeri pun telah berhenti dari perang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana Yosua selalu memenangkan peperangan, khususnya saat dia harus berhadapan untuk nembus tembok Yeriko. Itu termasuk kota yang besar. Kemudian kota Ai juga bisa dikalahkan. Kota-kota besar boleh dikalahkan oleh Yosua. Tetapi saudara, ada 3 tempat yang dianggap remeh oleh Yosua. Yosua berpikir kalau Yeriko saja bisa dikalahkan, kota Ai juga bisa dikalahkan, ngosok 3 tempat ini tidak bisa. Itu gampang sekali, kata Yosua. Tetapi sayang sekali Yosua tidak pernah berpikir bahwa generasi di bawahnya itu sudah berbeda. Kita tahu bahwa memang generasinya Yosua ini sangat luar biasa sekali, saudara. Dia militan. Bukan berarti generasi di bawahnya tidak militan, tetap sama, saudara. Cuman di 3 tempat ini, Gaza, Gad, dan Asdod, akhirnya dia menghimpun kekuatan. Sekalipun tempatnya kecil, tapi dia bisa menghimpun kekuatan, bahkan bisa mempersulit Israel setelah generasi Yosua. Ya, nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan melihat hal yang pertama, yaitu di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 21. Perlu dibaca apa enggak? Perlu dibaca apa enggak? Perlu. Kalau perlu tak bacakan. Kalau enggak perlu enggak saya baca. Ya, saudara baca di rumah. Tapi apakah jujur di rumah membaca? Ya, jadi lebih baik kita baca ya, pelan-pelan. Dan terjadilah, ini Shoftim ya, kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 16 sampai 21. Dan terjadilah, karena dia merengek-rengek berhari-hari dan terus mendesaknya, lalu jiwanya sedih, menjadi sedih seperti mau mati. Dan dia menceritakan kepadanya isi hatinya dan berkata kepadanya, pisau cukur tidak pernah mengenai kepalaku, karena aku ini seorang Nazir Elohim sejak dari kandungan ibuku. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan menjadi sama seperti orang-orang lain. Dan Delilah melihat bahwa dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadanya. Lalu ia menyuruh memanggil para pemimpin
orang Filistin dengan mengatakan, "Datanglah kemari sekali ini, karena dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu pemimpin-pemimpin orang Filistin itu datang kepadanya sambil membawa uang perak itu. Kemudian dia membuat Simson tidur di pangkuannya, lalu memanggil seseorang dan menyuruhnya mencukur ketujuh kepang kepalanya, sehingga dia mulai ditundukkan. Simson karena kekuatannya telah meninggalkannya. Lalu berserulah dia, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah dia dari tidurnya serta berkata, "Aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah." Namun dia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Orang Filistin itu menangkap dan mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ mereka membelenggunya dengan borgol tembaga, lalu mempekerjakan dia untuk menggiling di penjara. Sampai di sini. Jadi kita tahu, saudara, kita lihat tempat yang kecil pertama, yaitu di Gaza, tempat yang sekarang sedang berperang, ya. Nah, Gaza ini, saudara, rupa-rupanya menjadi satu memori yang cukup tidak enak bagi Simson, sehingga Simson itu harus ditahan di Gaza. Nah, seperti saudara ketahui bahwa Simson, saya mencari gambar Simson yang tidak tidak badannya besar, nggak ada, saudara. Jadi mohon maaf, jadi apa adanya saja ya gambarnya. Tapi sebetulnya gambar itu tidak tepat, ya, karena Simson itu selalu menunjukkan ototnya, ya, kayak bodybuilding. Padahal di kitab suci kita tidak pernah ada support seperti itu. Ya, jadi boleh jadi orangnya kecil seperti saya, tetapi dia bisa mendapatkan kekuatan yang besar karena ada roh Yahweh yang berkuasa atasnya. Kalau saudara membaca kitab Shoftim atau Hakim-Hakim, saudara akan temukan bahwa roh Yahweh itu berkuasa. Kalau kita baca di dalam ILT dikatakan, lalu roh Yahweh datang dengan dahsyatnya. Kalau ILT mengatakan, lalu berkuasalah roh Yahweh, sehingga membawa akibat yang pertama, Simson mampu mengangkat pintu gerbang. Ya, kalau pintu gerbang rumah kecil, saudara, itu pintu gerbang kota. Dapat saudara bayangkan, untuk mengangkat saja mungkin bisa puluhan orang, atau kalau sekarang ya pakai bulldozer gitulah, ya bisa angkat. Kemudian dia bisa mengikat ekor serigala dengan obor. Jadi serigala itu dikasih obor ekornya, kemudian dilepas di kebun gandum. Nah, saudara bisa bayangkan semua gandum itu kebakaran semua, ya, karena ekor dari serigala itu diikat dengan menggunakan obor, saudara. Kemudian mengalahkan orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Kita tentu melihat tulang rahang keledai itu sempat bisa mengalahkan 1000 orang Filistin. Itu bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang sangat besar. Kemudian yang keempat, mengalahkan singa seperti mencabik mulut kambing. Banyak sekali kasus-kasus di mana Simson itu bisa mengalahkan, termasuk rantai yang mengikatnya itu bisa dipatahkan. Rantai itu seberapa tebalnya, saudara?
itu pun bisa dipatahkan. Tapi syaratnya adalah setelah kita menemukan kalimat melalu berkuasalah roh Yahweh atas Simson. Nah, dari apa yang kita lihat ini sebetulnya menjadi gambaran bagi kita semua, saudara. Yaitu siapa yang di dalam dirinya dipimpin Roh Kudus atau Roh Yahweh, dia akan menjadi kuat menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi percobaan, menghadapi jalan yang berliku-liku, itu dapat dengan mudah. Tapi yang terpenting Roh Yahweh berkuasa atas kita, yaitu Roh Kudus. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Roh Kudus ada bersama kita? Ya, ini yang terpenting, saudara. Nah, dari apa yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang cukup menarik yang harus coba kita pikirkan. Dari Shoftim 16 ayat 16 sampai 21. Ini nggak usah kita baca ya. Nanti baca sendiri. Saya berharap saudara bisa jujur membaca kitab suci. Yang pertama yang membuat Simson hancur yaitu menceritakan kelemahannya sendiri, yang seharusnya dia itu menutupi. Sama seperti orang kalau sakti ya, tahan bacok, itu pasti ada kelemahannya. Sewaktu saya ikut belajar ilmu kayak begitu, saudara, ada beberapa hal yang menjadi kelemahan orang yang kebal, yaitu misalnya kalau mau menghancurkan orang itu, pedangnya digaris ke tanah, seret gitu, menjadi netral, saudara. Dan itu untuk baca orang yang kebal pun bisa hancur ya. Ada lagi yang menggunakan daun kelor, terserah. Jadi setiap ada kekuatan besar pasti ada ilmunya, pasti ada kelemahannya, saudara. Begitu juga Simson. Simson itu memiliki 7 rambut jalin yang tidak pernah dipotong. Kalau dia dipotong, kekuatannya akan hancur. Nah, yang kedua yaitu merengek berhari-hari. Kata merengek berhari-hari itu sangat luar biasa, saudara. Ya, ini kan dikatakan merengek berhari-hari. Perlu sudah ketahui, Simson sekalipun kuat, tapi dia memiliki kelemahan, yaitu soal wanita, saudara. Kalau dengan perempuan dia kalah, ya, sekalipun tenaganya besar. Nah, saya akan menggarisbawahi kata merengek-rengek tiap hari. Ya, itu ibarat seperti tetesan-tetesan air. Di situ saya gambarkan tetesan-tetesan air itu kalau diteteskan ke batu sekeras apapun, tapi terus menerus, akhirnya batu itu bagaimana, saudara? Berlubang, saudara. Sekalipun itu tetesan air, sangat ringan sekali, tapi kalau terus menerus, batu itu bisa berlubang. Ya, begitu juga itu menjadi satu gambaran. Doktrin yang terus-menerus disampaikan, sekalipun salah akan dianggap benar. Sama seperti sekarang orang-orang Kristen melakukan. Saudara berpikir, ora popo, nggak masalah, kita panggil Allah juga nggak apa-apa, panggil Yesus juga nggak apa-apa, orang-orang juga nggak apa-apa kok. Sehingga melegalkan panggilan seperti itu, padahal itu adalah nama asing
sesembahannya suku Quraisy yang merupakan berhala, saudara. Dan nama Yesus itu adalah nama Yunani. Masa orang Ibrani kawin sama orang Ibrani, anaknya diberi nama Yunani atau Batak atau Cina? Kan tidak mungkin. Itu secara logika saja sudah nggak masuk, saudara. Ya. Tapi karena terus-menerus disampaikan, akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Orang mengikuti komunitas yang salah juga begitu, saudara. Akhirnya lama-kelamaan dia menganggap nggak masalah, ya. Kalau merengek berhari-hari itu seperti halnya dosa yang merengek tiap hari, ya, dengan lemah lembut sampai mau mati rasanya, kata kitab suci. Jadi Simpson ini dibombardir dengan rayuan-rayuan gombalnya si Delilah, saudara. Memang kita akui bahwa kitab suci menulis Delilah ini termasuk bukan orang Israel, padahal sudah diberitahu oleh orang tuanya, kamu jangan pacaran sama dia, nggak peduli, pokoknya kalau aku seneng ya apa boleh buat. Orang tua pun dilanggar, saudara. Adat istiadat pun dilanggar, sehingga Simpson pada waktu itu menyerahkan diri kepada Delilah. Dan Delilah ini tiap hari merengek-rengek. Seharusnya dia sadar ketika dia meminta tolonglah kamu cinta aku kan, kalau cinta aku tolong tunjukkan ya kekuatanmu di mana. Oh, kekuatanku itu gampang, kalau tanganku diikat dengan tali rami pasti akan terlepas. Diikatlah pakai tali rami. Kemudian Delilah mengatakan bahwa Simpson sudah diikat. Tapi pada waktu itu Simpson bisa memutuskannya. Harusnya di sini Simpson sadar bahwa Delilah tidak benar-benar mencintai, tetapi di balik kecantikannya terdapat raja-raja di Mesir, ya, dan berusaha untuk menghancurkan masa depan dari Simpson. Saudara yang terkasih, kata berhari-hari itu gambaran dari dosa yang merengek-rengek tiap hari, sehingga Simpson tidak tahan, saudara. 2 kali dirantai juga bisa diputuskan, tapi Simpson tidak sadar bahwa dia sedang diperdaya oleh Delilah. Nah, kata berhari-hari itu bisa saya artikan, Delilah itu berganti-ganti variasi. Pokoknya bagaimana caranya supaya Simpson itu bisa ditaklukkan. Memang Delilah itu cantik menurut Simpson. Kita lihat, saudara, kadangkala orang itu pakai rok kan panjang, saudara. Wah, ini anggun banget ya pakai rok panjang. Tapi waktu jalan ternyata roknya ada belahannya sampai segini, saudara. Nah, itu artinya ya nggak panjang, saudara. Panjang cuma buat kamuflase saja, ya. Seperti itu. Mungkin juga hari kedua pakai rok yang pendek, hari ketiga pakai yang lebih menarik. Jadi Simpson itu akhirnya kepincut, saudara, ya. Nah, kata berhari-hari itu berarti berganti-ganti variasi. Sama seperti dosa, kalau menyerang kita itu selalu berganti-ganti variasi. Pokoknya bagaimana caranya kamu harus saya taklukkan. Begitu, saudara.
Kata berhari-hari itu berarti dosa itu ulet, saudara. Sangat ulet, tidak mau melepaskan korbannya. Di ayat 19 dikatakan terlena oleh bisikan dosa sehingga tidur dalam pelukan dosa. Disinilah seluruh kekuatan, kuasa, dan wibawa dari Tuhan itu rontok sama sekali. Nggak ada lagi kuasanya, kekuatannya tercabut. Ya. Simpson akhirnya apa, saudara? Dia dibutakan. Nah, ini dibutakan. Tidak lagi melihat keindahan. Nafsunya menghancurkan dirinya sendiri. Dapat saudara bayangkan, orang kalau kena sakit itu macam-macam penyakit, saudara. Tetapi jangan sekali-kali kalau sampai dia buta, dunia akan menjadi gelap. Coba saja tanya sama orang-orang yang buta, saudara. Mereka pasti nggak nyaman, saudara. Lah, lebih baik aku sakit kaki, lebih baik aku sakit stroke misalnya, lebih baik aku sakit rematik misalnya. Nggak masalah. Yang penting aku bisa melihat dunia. Tetapi kalau dia sudah buta matanya, apa yang bisa dia lihat? Akan sangat berat sekali, saudara. Tidak ada lagi keindahan yang bisa dia saksikan. Nah, begitu juga kalau dosa sudah memasuki, maka seperti Simpson yang dibutakan ini. Coba seringkali kita kan dengar kisah ya, seorang remaja diberitahu kamu jangan pacaran sama si A, tapi karena remajanya ini mencintai si A, dia tidak mau dengar maminya. Bahkan jikalau maminya itu mengatakan tolong ya aku belikan sabun sebelah, toko sebelah, anak itu bisa membantah. Mami itu tidak lihat, saya kan baru pulang sekolah, saya kan capek. Harusnya mami tahu dong saya capek. Tapi coba saudara, pada saat itu pacarnya telepon dan mengatakan, aku antar yuk ke supermarket. Padahal lebih jauh bukan? Tetapi dia mau mengantarnya. Mamanya cuma geleng-geleng kepala, saudara. Disuruh ke toko sebelah nggak mau, tapi disuruh nganter pacarnya sampai ke supermarket, kok nggak ada ngomongan capek. Lucu sekali, saudara. Itulah yang kitab suci tulis, cinta itu seperti maut. Dia tidak peduli. Coba saudara lihat, orang yang masih cinta kan suka muncul gobal-gobalnya, saudara. Sekalipun hujan badai, hujan api, saya akan hadapi. Nah, kalau sudah jadi istrinya, baru gerimis saja wegah. Betul nggak, saudara? Nah, betul. Itulah kekuatan cinta. Pernah ngalami gitu apa enggak? Saya yakin pernah ya. Seolah-olah cinta itu lebih kuat dari keinginan sendiri. Ya. Nah, kita tahu Simpson akhirnya ditangkap dan dibutakan. Makanya ada istilah, kalau sudah cinta, permen coklat, tai kucing terasa coklat, ya. Ya. Kan ada ungkapan begitu, tai kucing terasa coklat, betul nggak? Kok bilang betul itu pernah ngalami, pernah ngerasa gitu, saudara. Tapi ungkapan itu pernah ada, ya. Kalau sudah cinta, tai kucing terasa coklat. Padahal ya belum pernah dicoba ya, cuman baunya saja sudah mundur, saudara. Tapi itulah yang namanya kekuatan cinta. Sekarang yang menjadi pertanyaan,
Bagaimana cinta saudara dengan Bapa Yahweh? Ayo, kalau saya sampaikan ini, apa betul kadarnya itu sama? Nah ini saudara, kalau kadarnya itu cinta kepada Bapa Yahweh, nggak peduli itu malam, nggak peduli itu ibadah tiap hari, akan berpikir, aku sudah diselamatkan kok, masa aku nggak mau ibadah? Kan begitu saudara ya. Seperti hari ini, sore nanti ada ibadah bukan? Ada ibadah lagi, yaitu Tisha B'Av. Ya, nanti multimedia juga supaya bisa di streaming lagi, sekali lagi ya. Karena firman Tuhannya lain dengan hari ini, dengan saat ini saudara, sesuai dengan tema yang sudah ada streaming. Kemudian hari Senin, saya ingatkan saudara, hari Senin ada doa puasa, mulainya nanti malam ya saudara. Waktu dibutakan, dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Rambutnya sudah dipotong, saudara. Kekuatannya sudah lemah, ya, kekuatannya sudah lemah. Rambutnya dipotong, kemudian dipenjara, dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Sekarang pertanyaannya, apa pekerjaan Simpson di dalam penjara? Menggiling. Kalau menggiling zaman sekarang, gampang saudara. Pakai mesin aja, mesin Kubota jalan saudara. Tapi zaman dulu kan belum ada mesin Kubota, yaitu pakai batu saudara. Untuk menggiling itu pakai batu kilangan. Dan untuk menggerakkan batu itu tidak bisa kayak gini, harus nunduk ke bawah, berat sekali berputar. Jadi tiap hari kerjaannya adalah menggiling biji gandum. Juga mungkin bisa biji zaitun, pokoknya apa saja yang bisa digiling. Pertanyaannya, kalau sudah saudara mendapatkan hasilnya untuk siapa? Untuk diri sendiri? Tidak. Untuk raja-raja yang menangkap dia. Jadi dia bekerja tapi sia-sia, saudara. Dan pekerjaannya tiap hari itu menggiling, berputar terus, kepalanya nunduk ke bawah. Ini menjadi gambaran bahwa yang kita pikirkan itu hanya yang ada di bawah saja. Ayo, sekarang kita mau jujur di hadapan Tuhan. Bukankah yang selalu kita pikirkan saat ini adalah hal-hal yang sifatnya duniawi? Dia tidak sadar bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Sekali lagi saya tekankan saudara, jangan sampai saudara berpikir, aku streaming juga nggak apa-apa. Boleh streaming kalau saudara ada di luar kota atau sakit. Tapi kalau sehat, ayolah datang saudara. Karena kalau datang berkumpul untuk ketemu di sini itu ada nilai plus bagi Tuhan. Amin. Ada nilai plus. Saya ngomong itu serius sekali saudara. Waktu ini kita sudah mendekati kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita bisa ketinggalan saudara. Kan kemarin saya sudah ngasih tahu kan agenda dari Simata 1 saudara. Dan sekarang ternyata sudah mulai dilaksanakan. Padahal agendanya kan tahun 30 selesai saudara. Kan masih 5 tahun lagi. Tapi
saat ini sudah mulai dilaksanakan. Jadi targetnya tahun depan atau tahun depannya lagi, 2 tahun mendatang, semua sudah tergenapi. Sekali lagi, saya mohon maaf tidak bisa cerita di mimbar ini, saudara. Tapi yang saya ingin sampaikan, percayalah, saya sudah melihat banyak hal yang tidak saudara ketahui. Saya hanya mengatakan, ayo yang sungguh-sungguh. Jangan seperti Simpson, kerjaannya cuman menunduk saja. Yang dipikirkan cuman duniawi saja. Kita tidak selamanya seperti ini terus, saudara. Akan tiba saatnya kita akan ikut rapture. Dan kalau kita ikut rapture, selesai sudah. Yang ketinggalan, ya saudara sendiri akan tahu. Kalau ketinggalan, saudara akan masuk kepada masa yang disebut dengan the Great Tribulation. Dan saudara tahu, Roh Kudus tidak ada di dunia ini. Tapi Roh Kudus akan terangkat kembali. Zaman Roh Kudus itu sekarang. Makanya anti Hamasyah 666 tidak bisa berkuasa, saudara. Karena ada kitab suci mengatakan ada yang menahan. Tapi kalau yang menahannya itu sudah disingkirkan, tidak ada lagi. Firman Tuhan katakan kalau yang menahannya disingkirkan, dia mutlak berkuasa penuh di dunia. Nah, saudara bayangkan kalau ternyata kita nggak sungguh-sungguh dan ketinggalan, mau ikut anti Hamasyah, saudara nggak mau, maka jalan satu-satunya the blood Sabbath akan terjadi, atau the black Sabbath terjadi. Nah, ini kelihatannya aneh, saudara. Tapi di Eropa kemarin, saya membaca sebuah berita, sudah ada festival Black Sabbath. Luar biasa sekali. Sekarang sudah mulai dilatih. Saya ingin saudara-saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, betul-betul kita kejar untuk yang satu ini, yaitu pengangkatan, saudara. Waktunya sudah tidak lama lagi. Jangan sampai saudara tertipu. Sekarang kita lihat di ayat 20. Peringatan setan itu selalu datangnya terlambat dan sudah tertidur, apalagi kekuatannya dikatakan seperti yang sudah-sudah, aku akan meronta lepas. Tetapi dikatakan tidak diketahuinya kalau roh Yahweh itu sudah meninggalkan dia. Nah, kalau roh Yahweh sudah meninggalkan dia, hikmat saja enggak punya, saudara. Saya berkata kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, jangan kau tinggalkan aku. Aku takut. Di dunia ini, aku takut, Tuhan. Kalau bukan Engkau yang pegang tanganku, aku enggak punya keberanian sama sekali. Kalau aku dulu bercerita tentang mata satu, tentang 666, itu karena ada rohmu. Jadi jangan tinggalkan aku. Kalau rohmu sudah meninggalkan aku, mulutku akan menjadi keluh, tidak lagi bercerita kebenaran, akan dicekam oleh rasa takut. Takut tuntutan sinode, takut dianggap sesat, takut jemaat lari, takut nanti diancam. Saya bilang, Tuhan, jangan. Aku akan pegang tanganmu erat-erat sampai masa kedatangan Tuhan nanti. Ya. Nah, saudara, Simpson itu tidak tahu kalau dirinya
itu sudah ditinggalkan Elohim. Sebenarnya saudara, orang kalau ditinggalkan Elohim itu bisa kelihatan. Dia malas di dalam berdoa, dia malas dalam ibadah, dia malas dalam pelayanan, dia malas segalanya, pikirannya hanya ke dunia. Sama seperti Simson yang disuruh bekerja hanya menunduk. Coba kalau saudara pikir, orang kerja itu tujuannya apa toh? Kan mencari uang saudara, supaya dapat uang. Apakah uang itu nanti bisa dibawa ke Samayim? Tidak. Kalau yang ingin saudara bawa ke Samayim itu iman saudara. Iman saudara mesti kuat. Sehingga dengan iman itu kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh, aku punya iman, aku persembahkan kepadamu. Itu yang pertama saudara, iman. Yang kedua adalah jiwa-jiwa yang kita persembahkan. Coba berapa banyak saudara memberitakan Injil. Saya mengalami kesulitan dalam memberitakan Injil karena saya harus nyiapin khotbah seminggu saja 3 kali. Tetapi saya punya ide, saya akan ngomong di TikTok. TikTok itu kan sekarang sedang rame-rame saudara, rame sekali. Sehingga saya bikin beberapa materi ya, yang tidak saya sampaikan di tempat umum karena saya nggak bisa. Sedangkan TikTok saya itu yang mengikuti kan banyak dari agama lain, banyak juga dari orang Kristen. Jadi saya bikin soal baptisan, soal keselamatan, bagaimana orang Yahudi panggil nama Yahweh, bahkan saya nyanyi Hatikvah, saya masukkan ke TikTok. Tujuannya supaya orang tahu, ini loh sumbernya. Saya nggak pernah takut saudara, ancaman-ancaman seperti apapun nggak takut. Prinsip saya cuma satu kok, paling-paling mati besok, mati lusa, mati sama saja kok. Apanya yang perlu ditakuti? Lawang mati ya ketemu Tuhan Yesus kok bingung. Itu ciri khas kalau kita masih berpegang kepada firman Tuhan. Tapi kalau saudara pikirannya sudah dunia terus, sayalah yang berkata kepada Tuhan, jangan-jangan saya menyampaikan firman itu tidak bisa dipahami oleh jemaat, atau saya memang terlalu bodoh dalam saya menyampaikan firman karena saya bukan orang sekolahan. Sekarang kalau saya tanya saudara, saya menyampaikan firman selama ini bisa dipahami apa enggak? Bisa. Saya bersyukur saudara. Jangan sampai jawabannya enggak bisa, mumet saudara. Saya enggak ngerti lagi bagaimana, wong saya yang menyampaikan firman ya pakai bahasa pasaran. Saya pernah saudara mengikuti seminar, saya tidak sebut orangnya, tapi dia itu gelarnya doktor, MTH, STH, banyak sekali gelarnya di salah satu retreat. Waktu dia nyampein materi 1,5 jam, saya bingung. Kisah jane sing diomong iki apa? Bayangkan saudara, 1,5 jam sampai saya itu apa aku kita terlalu goblok apa ya mendengarkannya. Saya tanya sama teman saya, kowe ngerti ora? Ora ngerti. Bayangkan saudara, orang yang bergelar doktor tidak ngerti. Bahasanya tinggi-tinggi, inkarnasi, reboisasi, apa nasi-nasi macam-macam. Makanya orang suka tanya kepada saya,
Pak Lukas itu kalau menyampaikan firman jenisnya apa? Ekspositori atau apa? Aku ora ngerti. Pokoknya aku ngomong jemaat mudeng. Hanya itu saja. Mau ekspositori, mau apa, saya nggak ngerti, wong saya nggak sekolah itu. Pokoknya saya sampaikan jemaat ngerti. Itu sudah senang buat saya. Karena bahasa saya bisa ditangkap. Saya kan ngomong tidak pakai bahasa Inggris, tidak pakai bahasa Jawa, tidak pakai bahasa macam, kalau pakai bahasa Jawa juga pasti saya terjemahkan. Ya. Hati-hati saudara, di masa sekarang ini saat-saat kedatangan Tuhan sudah demikian dekat. Kemudian ayat 25. Simson menjadi bahan tertawaan orang-orang kafir. Nama Tuhan menjadi olok-olokan, menjadi hujatan. Saya berpikir 10 tahun yang lalu ini pernah terjadi pada saya. Ketika saya menyampaikan nama besar Bapa Yahweh, orang mengolok-olok, mencaci maki, mengatakan orang goblok gak punya titel teologi kok wani nyampaikan nama Yahweh. Orang Yahudi saja tidak berani ngomong begitu. Ya saya hanya berkata, kamu orang bertitel sekolahan aja nggak ngerti. Nah tapi sekarang ini nama Yahweh sudah semakin terkenal, semakin masyhur. Sekarang giliran saudara memasyurkan nama Bapa Yahweh. Amin saudara. Ya. Jadi kita berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang tempat kedua yang akan kita kunjungi yaitu Gad. Di Gad itu tampil pendekar Filistin. Coba kita baca ayatnya ya. Ada ayat yang pendek-pendek, jadi kita baca. Saya bacakan saudara. Jadi di Gad itu tampil pendekar Filistin ya. 1 Samuel 17 ayat 4. Dan seorang petarung muncul dari perkemahan Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta dan 1 jengkal. Goliat ini dia punya saudara. Saudara masih ingat namanya siapa? Ingat nggak? Saya pernah sampaikan dulu. Goliat itu punya saudara. Namanya Lahmi. Ya, saudara cari di dalam kitab suci ada namanya Lahmi. Nah, ciri khasnya apa? Jempolnya 66 atau tangannya 66, saudara. Kalau kita kan 5, saudara. Itu 6. Ya, jarinya itu ada 6. Baik jari tangan maupun jari kaki. Itu saudaranya Goliat, saudara, Lahmi itu. Kemudian dikatakan bahwa tingginya 6 hasta dan 1 jengkal. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan peperangan antara Daud dan Goliat ini. Ini satu peperangan yang tidak seimbang. Waktu Goliat itu menantang barisan Israel, padahal dari rumah, dari istana, Saul sudah mengatakan, ayo kita hancurkan orang Filistin. Begitu sampai medan perang, melihat musuhnya gede tinggi seperti itu, ketakutan saudara, nggak berani ngelawan. Sehingga yang tiap hari dilakukan, kata kitab suci loh, bangsa Israel itu baris bubar, baris bubar, tiap hari cuma baris bubar, cuma menyodorkan diri. Nih silahkan diolok-olok.
Sementara Goliat mengolok-olok bangsa Israel, dan bangsa Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan saudara, setiap hari kita menjadi bahan ejekan, olokan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kehidupan kita menjadi bahan olokan orang banyak. Katanya Tuhan begini, katanya orang percaya itu begini, tapi kok begitu? Kita menjadi bahan olokan, saudara. Tetapi hari ini kita harus buktikan seperti Daud. Sekalipun dikatakan Daud itu memiliki kambing domba 2-3 ekor saja, enggak banyak, tapi dia serahkan kepada orang lain untuk digembalakan. Artinya Daud memiliki tanggung jawab, saudara, terhadap penggembalaan. Nah, saya berhenti di sini dulu. Yaitu banyak sekali pendeta-pendeta yang tidak punya tanggung jawab, saudara. Dia punya kehilat, harusnya tunggoni kehilatnya. Saya melihat ada pendeta, ya, saya nggak sebut namanya, baik di Pengagung Bapak Yahweh maupun di Kristen. Itu ada gembala, katanya gembala, saudara. Tapi tiap hari keluar terus. Kapan menggembalakan jemaat? Enggak kelihatan, saudara. Penggembalaannya nol. Apalagi kalau di Facebook itu suka muncul, ya. Saya bingung kok bangga gitu loh. Saya di daerah ini, kemudian muncul lagi saya di daerah ini, muncul lagi saya di daerah ini. Kok bangga, saudara? Harusnya kan dia tunggoni jemaat. Loh, saya kalau mau terima panggilan, hampir tiap ibadah saya tidak ada di tempat. Terima panggilan orang. Tapi saya katakan tugas saya adalah penggembalaan. Saya ingin jemaat itu akrab dengan saya. Saya ingin bertemu dengan jemaat, berjabatan tangan, dan bisa melihat jemaat tiap hari ibadah. Apa enggak seneng? Lah kalau saya terima panggilan, nanti ke sana, ke sini, ke sono, enggak ada juntrungannya, saudara. Paling juntrungannya apa? Cari PK. Ya, PK tahu, saudara? Persembahan kasih, cuman duit tok. Nah, kita ini tujuan pelayanan mau apa? Samalah seperti Daud, sekalipun 2-3 ekor, tapi dia bertanggung jawab. Waktu dia mau memberi makan kakak-kakaknya, membawa rantangan, mau tilik kakaknya di medan perang, Daud menyerahkan penggembalaan itu kepada orang lain. Tolong ya, domba-domba saya ini digembalakan. Padahal cuma 2-3 ekor. Begitu sampai di medan perang, Daud bingung, lagi ngapain kamu? Kakaknya balas tanya, ngapain kamu kesini? Di mana domba yang 2-3 ekor itu, kata kakaknya. Dan Daud mengatakan, itu sudah saya serahkan kepada orang lain. Lalu Daud mengatakan, siapa orang yang tidak bersunat ini berani menghina bangsa Israel? Sementara orang lain satu pasukan seluruhnya nggak ada yang berani, kayak tikus kecemplung got, ya, nggak berani, ketakutan. Ya. Sementara Daud berkata, ayo siapa yang berani? Coba tunjukkan di mana kekuatanmu. Diambil batu,
dia pakai buat pelintangan, saudara. Sebelumnya Daud dipakai baju zirah, malah katakan aku abot, seorang usah baju sirah-sirahan. Daud nggak mau yang model gitu, saudara. Mungkin Saul berkata, kamu kan mau perang, resminya harus pakai baju zirah. Tapi Daud bilang ora perlu, abot, berat, ya, kesuwen, kelamaan, saudara. Dia pakai pakaian begini hanya seperti itu saja. Dia pakai pelintangan. Dan Goliat yang sombong itu dirobohkan hanya karena batu, saudara, mengena jidatnya sampai bolong. Kalau zaman sekarang mungkin pakai ketapel, saudara. Kalau saudara lihat di YouTube, itu ada orang yang jago main ketapel. Sampai lubang kecil saja dipakai ketapel bisa pas. Nah, ini Daud pakai batu, saudara. Sehingga Goliat itu bisa ditumbangkan. Dikatakan dalam ayat 49, dan Daud menaruh tangan ke dalam kantong dan mengambil sebuah batu dari sana. Lalu ia mengayunkannya dan mengenai orang Filistin itu pada dahinya. Dan batu itu terbenam di dalam dahinya, lalu ia jatuh dengan mukanya ke tanah. Akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat, saudara. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang congkak, dia bisa kalahkan, saudara. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam 1 Samuel 5 ayat 2-3, ya, kita lihat ini akibat tiga tempat tadi dianggap remeh sama Yosua. Dan ini kita masuk ke kota Asdod, ya. Dan bangsa Filistin mengambil tabut Elohim itu serta membawanya ke kuil Dagon dan meletakkannya di dekat patung Dagon. Dan pada keesokan harinya orang-orang Asdod bangun pagi-pagi dan lihatlah, patung Dagon telah jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Yahweh. Dan mereka mengangkat patung Dagon serta meletakkannya kembali ke tempatnya. Orang Israel, saudara, itu punya kebanggaan tersendiri dengan tabut Elohim. Tetapi sayang, kebanggaan mereka dicuri, diambil, dan ditaruh di patung Dagon. Tadi sudah kita baca bahwa rupa-rupanya patung Dagon itu tidak tahan, saudara, sehingga dia ambruk dan hancur. Serta kayak patung itu sujud sama tabut perjanjian. Kita tahu, saudara, betapa luar biasanya, ya, kalau kita itu meninggalkan Tuhan, kita akan menjadi bahan olok-olokan. Kita melihat siapa Saul, kita melihat bagaimana bangsa Israel sampai tabutnya dicuri, ya. Kadangkala kita teriak-teriak iman, tapi faktanya nyalinya ciut jadi ayam sayur, saudara. Kalau di Kehilat saja dia teriak-teriak nama Yahweh, tapi sudah keluar dari Kehilat, misalnya pergi ke pasar atau pergi ke komunitas, nggak pernah nama itu muncul dari mulut, saudara. Kalau saya akan tetap muncul nama Yahweh, ya, agar supaya nama Yahweh itu semakin masyhur, saudara.
Nah, yang namanya beriman itu saya katakan ibarat kalimat Jawa yang mengatakan wani gelundungannya, berani melawan arus. Saya sempat dikasih tahu oleh orang waktu pertama kali saya memanggil nama Yahweh, katakan jangan sekarang Pak Lukas. Kalau ini gereja digambarkan perusahaan, kita sudah di atas angin, jemaat sudah 1.500. Saya katakan betul, tapi sayangnya ini bukan perusahaan. Jadi saya mau tidak mau, suka tidak suka harus menyampaikan kebenaran, walaupun harus dimusuhi. Dan kenyataannya sekarang ini nama Yahweh Elohim itu semakin dimasyhurkan. Kembali lagi masalah tabut Elohim yang dirampas. Artinya tabut Elohim kok bisa dirampas? Pernah nggak saudara mikir? Lawang dipegang sama Uza atau Ahyo itu aja kayak orang kesetrum langsung mati. Kok ini bisa dirampas? Berarti Tuhan meninggalkan tabut itu. Ya, jadi sebaiknya kita semakin dekat kepada Tuhan, kita sakralkan Tuhan itu. Jangan asal-asalan, ya. Tapi kita mau sungguh-sungguh. Kalau kita lihat ya, Uza saja saat Daud membawa tabut perjanjian dari Baal Yehuda ke Yerusalem, kan ada dua anak imam itu, Uza dan Ahyo, saudara. Uza saja megang tabut, mati, saudara. Lah ini kok bisa tabut sampai dicolong sama orang kafir? Itu kan berarti Tuhan meninggalkan dia. Coba ada ya dipegang sama orang yang tidak beriman, yang mesti mati, saudara. Sedangkan Uza itu kan termasuk anak imam, tapi karena tidak mengkuduskan diri, mati. Mari saudara, kita betul-betul jadikan Yahweh itu sebagai tolak ukur kita, iman kita. Kalau saudara ada di luar, saudara ada di mana, ceritakan nama Yahweh. Jangan bungkam, saudara. Kalau kita bungkam itu layaknya harus dieliminasi, saudara. Ayolah kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekarang kita lanjut, yaitu di Asdod. Di dalam kitab Nehemia pasal 13 ayat 25 sampai ayat 23 sampai 25 saya akan bacakan. Juga pada hari-hari itu aku melihat orang Yehudi telah memperistri wanita Asdod, wanita Amon, dan wanita Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain dan tidak mengetahui bahasa Yehuda. Aku bertengkar dengan mereka, aku mengumpat mereka, aku memukul beberapa orang dari mereka, dan aku menjabak rambutnya, dan aku menyuruh mereka bersumpah demi Elohim begini, jangan sekali-kali kamu menyerahkan anak-anak perempuanmu kepada anak laki-laki mereka, mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Kesalahan dari bangsa Israel itu saya temukan. Yang pertama, bangsa Israel tidak menggarami mereka, malah mereka yang digarami, sehingga mereka nggak ngerti, saudara. Kalau saya berhenti sampai di sini, ada sebuah pertanyaan. Kalau saudara kumpul dengan orang-orang duniawi, yang kita bicarakan apa? Apakah kita memancing dia untuk memberitakan nama Yahweh?
Saya kalau ketemu orang, saya akan sedikit memancing. Kalau orangnya tertarik, berarti dia gandum yang siap dituai. Kalau orangnya nggak tertarik, mengalihkan perhatian, berarti dia gandum yang tidak siap dituai. Jadi kita bisa ngerti, oh orang ini cari keselamatan. Saya beritahu, oh orang ini kok tidak tertarik dengan nama Yahweh, ya sudah saya diamkan. Tapi apakah kita itu waktu kita kumpul dengan mereka, kita masih menggunakan bahasa kitab suci? Atau bahasa kita sudah seperti bahasa orang di luar? Kata-katanya kasar, gampang mengumpat, gampang mengutuk, atau sudah seperti itu? Dan yang kedua, tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Artinya bangsa Israel itu telah terkikis, saudara. Budaya terkikis. Itu sangat mengerikan sekali, saudara. Saya pernah ngomong sama papa saya. Papa saya itu kan Lause, saudara, guru Mandarin. Kadang dia kalau ngomong sama mama saya aja pakai bahasa Mandarin. Loh, apakah saya itu bisa Mandarin? Tidak. Paling ngertinya cepek nopek, ya. Nek Mandarin nggak ngerti, saudara. Saya pernah ngomong sama papa saya, "Pah, mbak aku diajari Mandarin." "Ojo," katanya. "Jangan, nanti kamu dipersulit di negara ini." Orang tua kok takut, ya. Kalau saya aja kalau pinter tak ngerti Mandarin tak ajar ke anak-anak, ndak urusan. Mau diancam seperti apa itu keluarga, saudara. Tapi pas papa saya kok jawabnya, "Ojo. Ini rezim," waktu itu kan rezimnya Soeharto. Semua yang berbau Cina dihapus. Di Pekalongan saja ada sekolah Mandarin yang suka dipanggil Chonghua Sisyo, itu aja ditutup. Sampai saya nggak ngerti Mandarin. Saya sampai bilang, aduh kok jare wong Cina tapi nggak ngerti Mandarin. Ya ki Cina keloloten, saudara. Ya. Nggak ngerti. Sekarang mau belajar sudah nggak bisa. Saya berpikir daripada belajar Mandarin lebih baik belajar Ibrani. Kalau saya begitu. Ya, tapi kalau saya sudah ngerti Mandarin dari dulu kan nggak perlu pusing, saudara. Ya, tapi saya nggak ngerti Mandarin. Saya kadang kagum ya lihat orang yang jenisnya itu polyglot. Polyglot itu artinya orang yang menguasai beberapa bahasa. Seperti dulu orang Indonesia ada menguasai 13 bahasa dengan fasih. Sampai diuji oleh orang native-nya saja dia mampu, saudara. Lah saya pun bisa berbahasa macam-macam. Basa Jawa, ya, bisa nggak saudara basa Jawa? Bisa, basa Jawa pun ngoko, saudara. Bukan halus. Kadangkala kalau saya nonton TV dulu, wah ada bahasa ketoprak itu, was mumet saya nggak ngerti artinya. Ya, bahasa Jawa pun bisa ngoko. Ya sedikit-sedikit ngerti bahasa Inggris, ya. Setidak-tidaknya bisa ngecek ngobrol orang Inggris, ya, orang yang pakai bahasa Inggris. Tapi kalau Mandarin, no, sama sekali. Ya. Jadi terkikis, saudara. Yang ketiga, keluarga tidak seiman itu juga akan melahirkan keturunan yang tidak diselamatkan.
Perkawinan ini menjadi penyebab hancurnya rumah tangga. Nah, ini satu fakta, saudara. Kalau saudara mau punya pacar, carilah yang seiman. Kitab suci mengatakan, janganlah kita menjadi pasangan yang tidak seimbang. Seimbang di sini bukan bicara berat, saudara. Wah, kalau enggak seimbang berarti enggak cocok. Saya 60, pacar saya 80 misalnya. Bukan itu. Seimbang yang dimaksud di sini adalah iman yang sama. Kita harus memiliki iman yang sama. Ketika kita menghadapi satu masalah, kita bisa berdoa bersama. Kalau yang tidak seiman, minimal menciptakan masalah 65%. Makanya saya menghimbau ya kepada netizen yang mau punya istri ya satu iman, saudara. Kalau dia mau kawin, kalau ada di luar kota, Pak Lukas bisa memberkati, Pak tidak bisa. Tapi orang itu daripada jadi jemaat Aleph 3 bulan kesuwen, saudara bisa menghubungi kehilat yang ada. Ikut ibadah di sana. Ikut ibadah di sana ya 3 bulan, kemudian nanti konseling pra perkawinan, baru setelah itu diurus surat-suratnya, baru saya memberkati. Karena pemberkatan perkawinan itu enggak gampang, saudara. Karena dia berhadapan dengan hukum negara. Kalau baptisan kan urusannya sama satu iman, tapi kalau sudah perkawinan urusannya sama negara, saudara. Makanya saya katakan, ayo yang mau kawin ajak ke sini ibadah, ya. Setelah 3 bulan ibadah, masuk konseling pra perkawinan, saya siap memberkati. Jangan sampai seperti dulu, saudara. Ini saya cerita sebagai kisah yang terakhir. Dulu pernah ada jemaat baru ibadah di sini. Dari gereja lain, saya nggak sebut nama gerejanya. Waktu ibadah di sini, ya cukup lama di sini. Terus dia minta diberkati perkawinannya. Oke, saya akan memberkati. Tapi menjelang saya mau memberkati, saya ditelepon orang. Apa Pak Lukas mau memberkati si A dan si B? Saya bilang betul. Anda siapa? Pak Lukas nggak perlu tahu saya, tapi saya kasih tahu. Pak, coba Pak Lukas selidiki. Orang itu masih punya suami. Lah, saya jadi kaget, saudara. Jangan sampai Pak Lukas memberkati, oh gerejone diobong. Ya, jangan sampai. Saya kaget, saya panggil 2 orang itu. Saya bilang, kamu mau membohongi saya. Untung ada orang yang ngasih tahu. Kalau kamu katanya masih punya suami, orangnya menunduk, dia diem. Dia meninggalkan ibadah, tidak lagi ibadah di sini. Jadi saya pikir orang itu cuma mau cari surat aja. Begitu, saudara, makanya kita hati-hati agar supaya ngurus suratnya juga tepat, ibadahnya juga benar, ya. Harus dua-duanya dibaptis dulu, baptis pembaruan, nanti baru masuk pemberkatan, itu baru benar, saudara. Jadi saya sampaikan saat ini, kiranya Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian, sukses besar untuk saudara. Amin. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar, kami akan mempraktekannya, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Selama ini, biarlah kami tetap tinggal, karena waktunya sudah tidak lama lagi, Tuhan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Oke. Shalom, shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Hadirilah perayaan Tisha B'Av pada hari Minggu 3 Agustus 2025 pukul 6 sore dengan tema Membangun Keluarga yang Beriman, Bertumbuh dan Melayani. Dan dalam memperingati perayaan Tisha B'Av, kami mengajak seluruh jemaat untuk berpuasa selama 25 jam. Dimulai pada hari Minggu 3 Agustus 2025 pukul 6 sore hingga Senin 4 Agustus 2025 pukul 7 malam. Mengundang seluruh jemaat dan pelayan Tuhan dari semua divisi untuk hadir dalam doa puasa dan buka puasa bersama pada hari Senin 4 Agustus 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Bagi kaum pria, mari datang dalam ibadah Men's Club pada hari Selasa 5 Agustus 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Holodet Sameach bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah berkat, kelimpahan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Dan pengumumannya. Sekarang ada pertanyaan, saudara. Tapi bagaimana dengan kami yang mengikuti live streaming? Kita boleh diberitahu dengan cara apa ya supaya kita dapat mengetahuinya? Sulit saya memberitahu, saudara. Karena kalau pakai telepon, bahaya zaman sekarang itu bisa disadap. Betul nggak, saudara? Ya. Kalau pakai live streaming, tentu tidak aman. Jalan satu-satunya, datanglah ke Magelang. Ya. Sekaligus ya bisa kenalan sama jemaat di Magelang. Amin. Ya. Ya, ini memang banyak sekali tadi dari multimedia mengatakan ada banyak yang bertanya. Ya, saya katakan datanglah ke Magelang ini. Paling tidak bisa kumpul rame-rame. Itu pun juga saya berharap nanti hari Senin tidak ada yang ngerekam, saudara. Hanya itu pesan saya. Silahkan saudara pergi ke Magelang, karena ya sekaligus saya ingin kenalan dengan saudara sekalian sebagai pengikut live streaming. Ya, amin. Nah, sekarang sebelum kita tutup dalam doa ya. Sebelum kita tutup dalam doa, ini dari multimedia, saudara. Saya kasih tahu ya. Untuk siapa yang berulang tahun bulan Agustus, ya, kami persilahkan maju ke depan. Ya, saya akan berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun di bulan Agustus. Ya, sambil kita tunggu, silahkan saudara maju ke depan. Saya juga mau memberitahu saudara, saya tidak mungkin untuk menyampaikan via telepon. Itu sangat rawan, karena telepon saya disadap, ya, jadi itu sangat tidak baik. Oke, sekaligus saya memberitahu hari ini adalah minggu pertama, jadi saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, khususnya untuk pembangunan, ya. Yang tidak berulang tahun kami ajak bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Sebelum kami pulang, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun.
Kami mohon Tuhan yang masih sekolah beri hikmat akal budi. Bahkan yang sudah bekerja Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Sehingga kehidupan mereka berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan mereka di dalam tangan-Mu. Kami mengasihi mereka Bapa. Kami sangat merindukan untuk kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Mengingat saat ini kami sedang ada di masa-masa yang sukar. Kami juga sudah ada di dalam masa-masa kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Kami ingin berbagi kasih. Kami ingin bersama-sama Tuhan. Kami mohon Bapa Yahweh, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang di rumah juga Tuhan, berkati mereka yang berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan memberkati mereka yang di rumah yang berulang tahun. Tuhan beri kado istimewa supaya mereka merasakan bagaimana kasih Bapa dilimpahkan atas mereka. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan. Kami persembahkan tubuh jiwa roh di dalam kasih-Mu. Engkau memberkati usaha mereka. Kalau mereka ada yang buka toko, ada yang buka usaha, berkati usaha mereka dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang mau memberi pekerjaan Tuhan, yaitu pembangunan Tuhan. Pembangunan saat ini mulai dilaksanakan dari ruangan-ruangan yang kecil sampai nanti semuanya selesai. Kami percaya, kami mengimani bahwa kehilat kami akan menjadi kehilat terbesar dan terindah. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh veris mereka. Amen. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amen. Ken yehi rasa. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rasa. Baruk atabair ufaruk atabesadeh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peribit nekha ufri atmat ka ufri fahem tika shikar ala pekawi istorusoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka wisartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk atabawaika ufaruk atabeseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu meleka olam besem Yeshua HaMasiah berwah kodes gile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
pulang, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.